Buah Hati Boarding School Cilacap. Senang sekali hari ini Miss Titis bertemu dengan teman-teman meskipun via online ya, dalam sesi acara Q&A. Apa sih Q&A? Question and answer atas pertanyaan teman-teman yang kemarin dikirim pada challenge Fizab hari kedua tentang membuat satu pertanyaan tentang sekolah dan asrama. Hari ini Miss Titis sudah hadir bersama Bu Sulis. Halo Bu Sulis. Halo. Sehat Bu Sulis? Alhamdulillah. Oke. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sekolah kemarin. Terima kasih sudah berpartisipasi. Oh iya, jangan lupa nanti pertanyaan 3 terbaik akan mendapatkan hadiah dari sekolah. Oke, siap? Let's go on the first question. Yang pertama Bu Sulis, bagaimana respon sekolah apabila ada bullying di siswa? Soalnya yang saya dengar dari pondok lain nih, sering ada bullying atau geng-geng gitu deh yang membuat suasana tidak kondusif. Silakan Bu Sulis. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Keisha ya. Pada kesempatan kali ini Bu Sulis akan mencoba menjelaskan. Jadi terkait dengan bullying ya Miss ya. Yes. Ya, ini adalah suatu hal yang mungkin saat ini sedang banyak terjadi di lingkungan sekolah begitu. Dan melalui Virtual School Orientation Program SMP IT Buah Hati Boarding School ini, anak-anak dari awal sudah kita berikan bagaimana etika dalam berkomunikasi, kemudian bagaimana ketika belajar secara daring. Insya Allah ketika setiap materi yang Bapak Ibu Guru berikan selama virtual ini, anak-anak bisa membacanya. Dan yang pasti setiap kita memiliki perbedaan, setiap kita memiliki kemampuan yang tidak sama, sehingga baiknya ingat nggak di slide-nya terakhir Miss Titis? Yes. Ada hadis yang mengatakan Speak good or keep silent. iya, seperti Berbicara itu. yang baik atau diam ya Bu Sulis? Iya, seperti itu. Sehingga ketika kita bisa menahan diri, insya Allah bullying itu tidak akan terjadi seperti itu. Apalagi teman-teman setiap harinya selalu memegang gadget ya. Nah, hati-hati juga ketika mungkin ada satu hari ini daringnya kok malesin banget sih, atau aku bosenin banget sih, atau apa begitu, kemudian ingin mengutarakan di sosial media begitu. Bisa jadi namanya bullying tidak harus bertemu face to face ya, bertemu fisik, ucapan, tulisan kita melalui sosial media atau apapun itu juga termasuk bullying. Namanya cyberbullying. Ya, cyberbullying, betul sekali. Jadi diusahakan anak-anak tetap jaga perilaku kita, lisan kita, tingkah kita, supaya bullying itu tidak terjadi. Karena bisa jadi bullying itu terjadi karena memang kita yang mengakibatkan atau kita penyebabnya. Seperti itu. Sehingga bersabar, tetap rendah hati, dan tidak sombong. Menjaga adab ya Bu Sulis. Iya, betul. Baik secara virtual maupun besok ketika sudah ke sekolah ya Bu ya. Betul ya. Oke, terima kasih. Next, the second question is, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Asramanya itu satu kamar ada berapa anak? Asramanya satu kamar ada berapa anak? Yes. Oke. Jadi anak-anak semuanya, kondisi SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap ini kategorinya termasuk sekolah baru ya. Kemudian bangunannya pun masih baru seperti Dipannya itu. baru. Dipannya baru, Kasurnya alhamdulillah, kasurnya baru. Oke. Bagi peserta didik kelas 7, tapi peserta didik kelas 8 masih melanjutkan perjuangan dengan sarana prasarana yang telah ada seperti tahun lalu. Untuk asrama ya Bu ya. Untuk asrama. Kemudian nanti untuk asrama ikhwan dengan akhwat akan terpisah. Dan ini juga mungkin ada beberapa pertanyaan juga ya Miss ya. Kenapa sih tempatnya berdekatan seperti itu? Karena memang saat ini kami pihak sekolah baru mengusahakan ya, mengoptimalkan pengadaan sarana prasarana sejauh ini seperti itu. Dan nanti masih berproses ya. Insya Allah kalau walaupun berdekatan nanti akan tetap Bapak Ibu guru beri jarak seperti itu. Jadi untuk ikhwan kelas 7 itu satu kamarnya ada 26 orang bersama dengan musrifnya ada 2 insya Allah ya. Jadi nanti musrif itu adalah guru pendamping
teman-teman selama di asrama begitu. Ketika di kelas bersama dengan bapak ibu guru, ketika di asrama bersama dengan musyrif dan musyrifah. Ya, musyrif itu untuk guru pendamping yang di ikhwan putra, dan musyrifah adalah guru pendamping untuk di akhwat atau putri. Kemudian untuk yang akhwat ada berapa? Tadi kelas 7 ikhwan ya, kelas 8 ikhwan ada berapa? Nah, kelas 8 ikhwan karena asa bikuna awalun ya. Pejuang pertama ya. Pejuang pertama ada 14 peserta didik dan nanti bersama dengan satu musyrif seperti itu. Kemudian untuk kelas akhwatnya, kelas 7-nya 21 peserta didik dengan 2 musyrifah, dan untuk kelas 8 akhwat 15 peserta didik beserta 1 musyrifah. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya pertanyaan tentang asrama dan jumlah anak per kamar ada berapa. Oke, next. Number 3, pertanyaannya adalah bagaimana sistem pembelajaran keagamaan di asrama? Apakah pembelajarannya seperti agama, seperti di pondok-pondok gitu misalkan? Ya. Jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin awal lalu ketika di sambutan Bu sudah menyampaikan beberapa kurikulum di SMP IT Buah Hati, dilanjutkan oleh Bu Rina yang menjelaskan lebih detail terkait dengan kurikulum seperti itu. Mengapa kita menamai boarding school Cilacap? Kita ingin menggunakan sistem pesantren asrama. Yang notabene anak-anak, pembelajaran anak-anak itu nanti dari pagi sampai dengan sore, kemudian kembali ke asrama. Fungsi asrama sebenarnya adalah sebagai tempat pembiasaan untuk berlatih menjadi mandiri. Sehingga beberapa materi ke pondok pesantrenan seperti itu tidak terlalu banyak, seminggu 2 atau 3 kali. Nanti teman-teman akan belajar bersama dengan ustadz-ustazah tamu begitu. Jadi nanti ada program ustadz-ustazah dari luar seperti itu yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing untuk memberikan materi tentang keasramaan. Seperti itu Miss Titi. Ya, terima kasih Bu Sulis. Kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya adalah, wah panjang nih Bu. Kalau pembelajaran luring atau offline atau sudah normal lagi, waktu pembelajarannya sampai jam berapa? Lalu ekskul taekwondo itu latihannya di SMP atau ke tempat lain? Oke. Pertanyaan yang bagus, sudah kangen banget, sudah kepengen masuk sekolah ya. Iya, sudah kepengen tidur di asrama, ingin menikmati suasananya, sejuknya di pagi hari ya. Indahnya kreong. Indahnya kreong. Jadi anak-anak, ketika nanti Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertatap muka di pembelajaran yang entah di bulan apa kita tidak tahu, insya Allah kita akan mulai pukul 7 pagi sampai pukul 15.30. Oke, jam 7 sampai setengah 4 sore. Ya, jam 7 sampai setengah 4 sore. Setelah itu setengah 4 sampai pagi hari lagi adalah kegiatan di asrama. Seperti itu. Dan untuk taekwondo merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMP IT Buah Hati, dan kita mengundang Sabem ke sini pelatihnya, dan kita akan berlatih di halaman SMP IT Buah Hati. Wah, seru ya. Kemarin juga paling banyak peserta ekskul di taekwondo. Iya, betul, seperti itu. Baik, next. Pertanyaan berikutnya, apa saja prestasi yang diraih di SMP IT Buah Hati? Terus keunggulannya apa SMP IT Buah Hati, dan fasilitasnya apa saja di SMP IT Buah Hati? Ya, terkait dengan prestasi, umur kita SMP IT Buah Hati masih seumur jagung aja sudah. Jagung manis ya Bu ya. Atau mungkin ibu suka masak jagung muda alias putren ya. Ya, jadi SMP IT Buah Hati itu masih seperti putren ya anak-anaknya, masih seperti jagung muda seperti itu. Jadi alhamdulillah beberapa kegiatan kedinasan ataupun di luar kedinasan, Bapak Ibu guru, peserta didik SMP IT Buah Hati di tahun ajaran 2019-2020 telah banyak mengikuti event-event ya, sehingga tidak hanya peserta didik yang berprestasi, tetapi Bapak Ibu guru di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap juga harus berprestasi ya. Salah satunya host pada kesempatan kali ini ya pernah menjuarai lomba Inobel ya Mes ya. Juara 3 lomba Inobel tingkat Karisma dan Banyumas seperti itu ya.
Jadi banyak hal di sini, namanya prestasi itu tidak harus yang pakai piala gitu ya. Ketika kita harus mengangkat piala, memegang medali itu adalah sebuah prestasi, tidak. Tapi ketika teman-teman sudah bisa menyelesaikan tasmi juz 30, mutkin juz 30, begitu, kemudian dilanjutkan dengan tasmi juz 29 dan mutkin juz 29, itu merupakan prestasi. Ya, ketika anak-anak nanti ketika pembelajaran nuling bertemu dengan bapak ibu guru, memiliki adab yang sopan, terbiasa menutup aurat, ya, betul, kemudian saling pengertian dengan teman satu dengan yang lainnya, berempati, bersimpati, itu merupakan prestasi. Ya, jadi sekali lagi, prestasi yang ada di SMP IT Buah Hati tidak sekedar medali dan piala seperti itu, tapi ketika kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Oke, terus tadi apa Bu keunggulan kita dari keunggulannya? Insya Allah saling bersinergi ya teman-teman ya, beserta ayah bunda di rumah, kita saling bersinergi insya Allah sesuai dengan visi SMP IT Buah Hati, membimbing generasi yang cerdas, islami dan berkarakter kuat. Insya Allah kita akan mewujudkan visi itu menjadi sebuah keunggulan SMP IT Buah Hati, dan pastinya keunggulan ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa sinergitas dari semua pihak seperti itu. Nah, kemudian dengan fasilitas, kembali lagi alhamdulillah. Visi kemarin sudah ada di video ya, video waktu sekolah. Yang lainnya. Jadi untuk fasilitas yang lainnya nanti untuk peserta didik yang baru kelas 7 dan kelas 8 akan diberikan di sini fasilitas berupa sarana prasarana dengan sama. Kemudian teman-teman di sini bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti itu. Untuk ruangan kelas bisa dipakai, kemudian asrama bisa dipakai, ada kamar mandi, ada dapur. Nah, insya Allah nanti kita sudah menyeting dapur yang sangat rekomendasi banget deh buat anak-anak muda begitu ya. Jadi kalau mungkin ketika malam hari teman-teman ikhwan nih mungkin ya, makannya habis, pengen bikin nasi goreng boleh nggak? Silahkan mampir ke dapur Buah Hati begitu ya. Jadi insya Allah untuk tahun ajaran 2020-2021 ini, ketika Allah mengizinkan kita untuk bertatap muka, insya Allah akan lebih menyenangkan lagi suasananya di SMP IT Buah Hati boarding school di Kreong Villa ya. Oke. Next lanjut, nanti pas setoran hafalan kayak gimana ya? Apakah boleh dari ayat 1 sampai 10 atau gimana nih setorannya Bu? Oke, Masya Allah. Di kelas 7 ya yang belum tahu setoran seperti apa ya. Baik teman-teman, beberapa waktu lalu juga Bu Suri sudah menyampaikan terkait dengan target dari standar kompetensi lulusan SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap, yaitu setiap peserta didik hafal 6 juz. Masya Allah. Hafal 6 juz, dan yang mungkin hanya 2 juz, juz 29 dan juz 30 seperti itu. Dan kita itu apa? Mungkin itu adalah kita selain menghafal dan pastinya kita bacaannya betul, lancar, tajwidnya benar, tajwidnya betul, makharijul hurufnya juga betul. Seperti itu mungkin ya. Itu mungkin. Yang wajib mungkin cuma 2 juz. Cuma 2 juz dari 6 juz, yang wajib mungkin hanya 2 juz. Sehingga nanti teman-teman akan diawali dari juz 30, 29, 28, 27, 26, kemudian juz 1 seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan guru pendamping Al-Quran untuk masing-masing, sehingga satu guru pendamping Al-Quran terdiri dari 5-10 peserta didik yang mengaku mendampingi, sehingga nanti walaupun nanti teman-teman akan dibagi grup kelas ya, kelas 7 ikhwan, 7 akhwat, 8 ikhwan, 8 akhwat. Nanti juga ada grup Al-Quran. Halaqah Qurannya nanti dengan siapa sih guru pendampingnya? Nah, kenapa sih harus ada guru pendamping? Ya, kenapa nggak ke wali kelas saja begitu? Karena nanti guru pendamping teman-teman itu akan untuk talaqi Al-Quran mengingatkan teman-teman, oke, saatnya hari ini setoran.
ketika setoran biasa per hari itu 6 baris teman-teman. 6 baris Al-Quran. 6 baris Al-Quran ya. Jadi dalam satu lembar itu kan terdiri dari beberapa baris tuh. Nah, teman-teman setoran hariannya hanya 6 baris saja. Kemudian dari setoran biasa, ketika dari guru pendamping nanti menyampaikan bahwa wah ini si fulan, si fulana sudah siap untuk tasmi, ya sudah siap untuk ujian tasmi. Nah, ketika sudah meningkat lebih ke atas, maka teman-teman untuk tasminya itu per 5 halaman sekali duduk. Nah, per 5 halaman sekali duduk. Setoran ke Ustadz. Setoran ke Ustadz. Karena nanti untuk ujian tasmik dan ujian mutkin itu akan berbeda, tidak dengan guru pendamping Al-Qur'annya. Nanti akan dengan Ustadz Kuswanto atau dengan Ustadz Solihun begitu ya, seperti itu. Jadi antara setoran dengan ujian nanti teman-teman akan bertemu dengan guru yang berbeda. Ada penguji. Ada pengujinya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Bu, apakah ada batas waktu? Tidak ada batas waktu. Tetapi teman-teman harus punya target. Nah, nanti dibantu targetnya oleh sekolah ya Bu ya. Betul, sekolah membuat kurikulum, membuat SOP-nya, kemudian guru Quran akan memotivasi teman-teman. Kira-kira nih, Mas Fulan mau sampai kapan? Mbak Fulana mau sampai kapan? Seperti itu. Begitu Miss penjelasannya. Baik, insya Allah cukup jelas ya. Selanjutnya tentang ekskul. Apakah ekskul yang bersangkutan, maksudnya berhubungan kali ya Bu ya? Iya. Apakah ada ekskul yang berhubungan dengan seni budaya? Ada nggak Bu? Oh ada. Jadi kemarin ketika Bu Erin Setiana menyampaikan materi tentang kesiswaan, budaya sekolah, ekstrakurikuler, di situ banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di SMP IT Buah Hati. Jadi salah satunya adalah literasi yang di dalamnya itu juga terkait dengan pembelajaran SPDP. Jadi kalau di SMP, kalau mungkin di SD ada materi SPDP, begitu kalau di SMP namanya seni budaya teman-teman. Ya, kalau di SD dulu namanya SPDP, seni budaya dan prakarya. Kalau di SMP ini jadi dua mata pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya sendiri dan prakarya sendiri, seperti itu. Tetap bisa berekspresi ya Bu ya? Tetap insya Allah. Alright, lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah nanti di kelas 9 ada tambahan les mapel atau tidak? Wah, semangat banget belajarnya. Visioner ya. Allah. Oke, silakan ditulis istilahnya dulu apa ya? Pengayaan ya. Pengayaan. Iya, bukan penganiayaan ya. Bukan penganiayaan ya. Nanti bully ya. Iya, pengayaan. Ada pengayaan nggak Bu kelas 9? Pertanyaan yang visioner kelas 9 aja ya sampai itu belum ada ya. Tapi insya Allah insya Allah kurikulum kita sudah membahas sampai kelas 9 ya teman-teman. Jadi nanti di kelas 9 fokus pada pembelajaran, kemudian Al-Quran, anak-anak itu diusahakan tuntas di kelas 8. Sehingga nanti ketika di kelas 9 teman-teman tidak terlalu mendapat beban yang terlalu banyak. Cukup nanti ketika mulai awal tahun ajaran baru di kelas 9 teman-teman sudah mulai masuk pada materi pengayaan. Dan di sini teman-teman tidak akan merasakan oh ini saatnya saya pengayaan ya, saatnya saya les, karena setiap hari itu adalah pengayaan. Karena apa? Karena semuanya sudah tuntas dari kelas 7 dan kelas 8. Sehingga kelas 9 tinggal memaksimalkan. Karena usia siswa SMP kelas 9 itu hanya 8 bulan. 8 bulan cuma 8 saja. bulan. Ya. Jadi kalau kelas 7 kelas 8 itu 12 bulan begitu, atau hari efektifnya 10 bulan. Tapi kalau untuk kelas 9 hanya 8 bulan saja. Sehingga nanti ketika masuk awal tahun ajaran baru akan ditemui sarapan pagi, kemudian akan ditemui makan siang, akan ditemui makan malam. Menunya apa Bu Guru? Menunya nanti kalau sudah kelas 9 menunya akan Bu Guru buka ya. Menu sarapannya apa, menu makan siangnya apa, menu makan malamnya apa. Menu gitu. soal maksudnya kan. Menu soal. Menu soal. Iya. Baik, selanjutnya mohon maaf saya mau bertanya, kalau sudah masuk sekolah pulangnya berapa bulan sekali? Ini sepertinya jauh ini aslinya Bu Suri yang bertanya.
pulangnya ya, terkait kepulangan. Jadi perlu diketahui teman-teman, kelas 7 dan 8 ini beragam asalnya. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Kalimantan, ini ada yang dari Jakarta, gitu ya. Jadi cukup jauh begitu. Dan untuk informasi terkait dengan kepulangan, 1 bulan itu peserta didik diperbolehkan pulang 2 kali. Nah, jadi yang pertama setiap bulannya itu kepulangan pertama itu dari pukul 7 pagi sampai pukul 16 sore. Oh, berarti 1 hari. Ya, 1 hari menginap. tidak menginap. 1 hari itu ada kepulangan seperti itu. Kemudian yang kedua, kepulangan di akhir bulan, yaitu anak-anak boleh pulang Jumat sore sampai dengan hari Ahad sore. 2 hari dong. Ya, 2 ya. Kemudian teman-teman juga boleh dijenguk oleh orang tua mulai pukul jam 1 siang sampai jam 5 sore. Itu untuk setiap hari Ahad. Hari Ahad. Nah, hari Ahad. Kemudian ada calling time ketika hari Ahad itu 1 pekan itu tidak ada penjengukan, tidak ada penjemputan. Nanti anak-anak boleh calling time. Nah, lewat siapa? Lewat musyrif dan musyrifah. Ya, seperti itu. Tetap bisa ini ya, berkomunikasi dengan orang tua Iya. ya. Jadi sebulan pulangnya 2 kali, dijenguknya boleh setiap Ahad. Iya, betul. Oke. Next. Nah, ini terkait dengan letak SMP tadi Kreyong. Apa sih kenapa sekolah memilih Kreyong? Nah, tempatnya Kreyong. sejuk, indah, segar. Ya. Mungkin teman-teman sekali waktu bisa bermain ke sini ya. Ketika habis sholat subuh begitu, jalan-jalan dengan keluarga begitu ke Kreyong, sangat sejuk sekali begitu. Kenapa pemilihannya adalah Kreyong begitu? Mungkin awal ketika masuk, kok jalannya bagus ya, memacu adrenalin begitu ya, seperti itu ya. Ternyata di dalam Kreyong itu nama dusun teman-teman ya. Jadi kita masih masuk Kelurahan Tritikulon. Jadi di Kreyong ini suasananya itu masih asri sekali. Tenang banget yang di sini. Ya, Enak buat belajar ya, Bu. enak buat belajar. Untuk menghafal juga suasananya sangat nyaman seperti itu. Sehingga mengapa kita memilih di Kreyong dan pastinya jauh dari hiruk pikuk Kota. Ya, paling kita hanya hiruk pikuk suara pesawat. Oh iya, kita dekat banget dengan bandara. Bandara. 1 hari nanti teman-teman bisa melihat pesawat lalu lalang itu sekitar 9 sampai 10 kali ya. Udah biasa ya. dengan suara pesawat ya. Gitu. Baik, jadi memang biar suasana belajar lebih kondusif ya Bu. Di sini lebih tenang, jauh dari hiruk pikuk kota sehingga teman-teman belajarnya lebih nyaman. Next, yang musrif tadi sudah dijawab ya Bu ya. Musrifah di kelas awal ada 3 ya Bu ya. Untuk kelas 7 ada 2, kelas 8 ada 1. Nah, lalu usaha apa yang dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian dan kematangan anak seusia kalian dalam mengikuti boarding school? Ya, ini menjadi sebuah pelajaran bagi teman-teman yang memutuskan untuk akhirnya memilih boarding Sekolah yang berasrama ya. Sekolah yang berasrama bukan hal yang mudah. Pastinya ketika anak-anak sudah diterima di sini, satu yang pastinya ayah bunda kalian sudah cukup bangga. Karena ketika teman-teman mau berkompromi, berdiskusi dengan orang tua, memilih sekolah untuk kalian, ini menjadi sebuah hal yang luar biasa karena orang tua memikirkan masa depan teman-teman. Di sini teman-teman akan kami ajari oleh Bapak Ibu guru terkait dengan kemandirian. Namun kondisi saat ini kita harus secara virtual, maka teman-teman berlatih mandiri di rumah, tetapi tetap oleh kami Bapak Ibu guru akan berikan SOP-nya terkait dengan ketentuan. Mulai dari kemarin mungkin ya Miss ya, tanggal 13 sudah ada lembar evaluasi gitu kan. Kita menyebutnya lembar mutabaah. Mutabaah itu artinya evaluasi bagaimana anak-anak melakukan kemandirian, pengembangan karakter selama di rumah selama kondisi pandemi ini. Jadi kok sholatnya harus dicek, kok ininya harus dicek, harus dilapor sih, seperti itu. Bagian dari proses biar kita mandiri ya. Ya, seperti itu. Tetap yang mencatat
semuanya adalah malaikat yang akan melaporkan ke Allah seperti itu. Tapi inilah ikhtiar kita sebagai manusia, sebagai sarana untuk membimbing teman-teman untuk menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter kuat seperti itu. Oke. Selanjutnya berarti nanti saling menguatkan ya dengan teman-temannya ya. Bahwa kita bisa untuk mandiri dan matang di asrama. Lalu saya mau tanya, gimana saya nanti bisa beradaptasi dengan teman baru di asrama? Sedangkan teman-teman dari sekolah asal saya cuma 2 orang, berarti 3 dong sama dia. Gimana? Ada temennya? Jangan merasa sendiri ya teman-teman ya. Begitu. Udah jadi keluarga di sini ya, jadi keluarga. Jadi dengan teman-teman memberikan pertanyaan lewat event ini menjadi salah satu Bu Sulis berikan apresiasi keberanian ya kepada teman-teman yang sudah mampu memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru seperti itu. Dan nanti akan ada grup kelas yang akan lebih lebih akrab lagi. Silahkan berkenalan dengan teman-teman di grup, kemudian dengan guru kelasnya, dan insya Allah nanti Bapak Ibu guru yang menjadi guru kelas kalian akan senantiasa berkomunikasi secara virtual. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah difasilitasi gadget oleh orang tua, pastikan WhatsApp-nya sudah di-update ya, sehingga nanti ketika ada guru kelasnya untuk calling video call secara bersama-sama 5-8 orang, nanti kita bisa bertemu. Dan nanti kami juga mohon kerjasamanya orang tua dan teman-teman sekalian. Ada beberapa aplikasi yang memang nanti harus diinstal di gadgetnya masing-masing, karena tidak mungkin setiap hari kita akan bervirtual melalui YouTube begitu. Ada kalanya benar-benar Bapak Ibu guru ingin bersapa, kemudian ingin menanyakan kabar secara langsung kepada anak-anak. Nanti kemungkinan kita akan menggunakan Zoom, atau kemudian teman-teman juga butuh membuat akun email ya. Dan insya Allah ketika terkait dengan email nanti akan difasilitasi oleh sekolah, sehingga nanti anak-anak untuk lebih mudah untuk menggunakannya seperti itu. Masya Allah, sudah dipersiapkan ya Bu ya. Insya Allah. Jadi jangan merasa sendirian. Di sini sudah jadi keluarga besar teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan hafalan target 6 juz? Apakah harus tercapai? Bagaimana kalau aku tidak bisa memenuhi target? Gimana Bu Sulis? Seperti tadi yang Bu Sulis sampaikan. Jadi nanti teman-teman bersama dengan guru pendamping Al-Quran akan diajak bersama-sama. Kita akan selama setahun ini, Mas Fulan, Mbak Fulana itu targetnya mau selesai sampai berapa juz? Saya mau sampai 3 juz mamanya ya. Oke, kalau 3 juz dengan setoran sekian baris, kemudian tasmihnya sekian halaman, butuh waktu sekian waktu, kira-kira siap nggak? Kalau siap, nanti segera akan dibuatkan SOP-nya. Tapi kalau tidak siap, nanti akan menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Berarti tidak ada paksaan ya, harus 6 juz nih. Tetap sesuai dengan kondisi kemampuan. Dan ternyata salah satu prestasi yang diraih oleh kakak-kakak kelas kalian ini, kelas 8 selama pandemi kemarin luar biasa. Ada yang sudah sampai menuju ke tasmih juz 28. Ternyata walaupun masa pandemi, teman-teman tetap bisa berprestasi seperti itu. Dan masa pandemi ini bukan jadi masa yang jadi kaum rebahan setiap hari ya. Capek rebahan seperti itu. Tapi kita harus mengoptimalkan. Hari ini mungkin ada masukan atau informasi terkait dengan tips belajar yang disampaikan oleh Bu Tri Mularsi beberapa waktu yang lalu begitu. Dan anak-anak mungkin sudah mencatat ya, menuliskan. Nah itu buatlah target ya, kapan ya aku bisa nggak ya sampai 2 juz, aku bisa nggak ya sampai 3 juz. Dan yang tahu kemampuan itu adalah anak-anak sendiri seperti itu. Guru atau ustadz hanya membantu memfasilitasi. Baik, next selanjutnya, apa program unggulan yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini? Udah semangat banget menanti program dari sekolah ini pasti. Ya, teman-teman semuanya, karena kita semuanya virtual, pasti akan ada kegiatan KBM virtual, kemudian akan ada
kegiatan Quran virtual yang semuanya akan kita lakukan secara virtual seperti itu. Dan nanti untuk kegiatan belajar mengajar, mohon sekali untuk ayah bunda memastikan dan mendampingi peserta didik untuk menanyakan ya, hari ini tugasnya apa? Karena insya Allah nanti kita akan mulai KBM-nya mulai per 1 Agustus ya. Jadi nanti selama bulan Juli ini teman-teman, nanti teman-teman akan full untuk kegiatan matrikulasi, pemetaan ya. Jadi kalau di kuliah itu namanya matrikulasi, teman-teman sudah merasakan matrikulasi. Tapi matrikulasi tentang apa? Matrikulasi tentang Al-Quran. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan dibagikan kelompoknya, siapa guru pendampingnya, kemudian mulai hafalannya dari juz berapa, itu dimatrikulasi. Dan data itu kami dapatkan ketika teman-teman observasi. Pas kemarin itu loh, masuk kan teman-teman tes dulu nih. Nah dari data itu kita akan kelompokkan Ibu Sulis ya. Betul sekali. Kemudian dicek, mungkin ada teman-teman yang secara tajwid makharijul hurufnya belum baik, nanti akan memperbaiki. Ya, diperbaiki dulu. Jadi klinik coachingnya kita di awal dulu seperti itu supaya nanti di bulan Agustus kedepannya lebih mudah lagi begitu. Dan di sini juga tadi apa ya Miss, unggulan ya tadi ya. Tadi ya. Kemudian nanti ada kegiatan parenting secara virtual. Nah, jadi di sini perlu Bu Sulis informasikan, mohon kerjasamanya ya Bunda. Mungkin sampai detik ini masih ada ayah Bunda yang meminta memasukkan nomor HP putra-putrinya ya. Ada yang HP-nya baru ya. Alhamdulillah ya. Nah pastinya ketika ayah bunda sudah membelikan gadget atau mungkin laptop baru atau mungkin rumahnya dipasang wifi begitu ya, fasilitas wifi, pastikan anak-anak untuk bisa memanfaatkannya dengan bijak. Mengatur waktu juga ya. Betul, iya. Jadi jangan mentang-mentang punya wifi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi full mainan begitu. Dan ini mungkin untuk yang ikhwan-ikhwan ini yang hobinya mabar-mabar. Makan bareng maksudnya. Main bareng atau makan bareng begitu kayaknya. Beda tipis Boleh diatur ya, boleh diatur. Sehingga nanti di sini ada sesi parenting untuk orang tua. Nanti Bapak Ibu akan kami buatkan grup sendiri, begitu grup untuk orang tua, dan anak-anak juga akan ada grup sendiri. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Kedepannya akan memudahkan kita semuanya dalam melakukan program sekolah seperti itu. Sehingga insya Allah kami pun tidak akan memberikan penugasan yang terlalu berat berdasarkan riset yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang sudah memberikan atensinya pada riset kami. Peralatan gadget apa yang dimiliki di rumah seperti itu menjadi sarana kami pihak sekolah untuk menentukan program ke depan. Seperti itu Miss Titis. Oke. Lalu masih ada lagi, berapa jumlah warga sekolah di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap? Wah, ini penasaran banget. Iya betul, sudah bertambah banyak banget kita warga sekolahnya. Coba silakan Bu Sulis dijawab. Ada berapa ya? Kemarin ketika profil tendik SMP IT Buah Hati menghitung atau tidak teman-teman? Terhitung tidak ya? Jadi ada sekitar 13. Itu untuk tendik, belum siswanya sekarang bertambah ya. 13-nya untuk tenaga pendidik dan kependidikannya 13. Kemudian untuk muridnya berarti kelas 7 ada 47 peserta didik dan kelas 8 ada 29 peserta didik. Oke, selamat berhitung teman-teman di total ya berapa jumlahnya. Jadi kalau mau berbagi tuh bisa kira-kira ya. Kode keras. Lanjut, di depan asrama Ikhwan rencananya mau ada masjid ya Bu. Wah, ini berarti udah pernah kesini nih. Iya, kalau depan asrama Ikhwan mau ada masjid. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, berkat doa teman-teman semuanya, ayah bunda semuanya, pada masa pandemi ini sebenarnya kami berikhtiar untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menambah fasilitas sekolah begitu. Dan beberapa ikhtiar kami masih terhalang karena COVID ya. Beberapa ada yang bantuan keuangannya tidak di ACC karena memang semuanya dialokasikan anggarannya untuk COVID seperti itu.
Ternyata qadarullah Allah memberikan rencana yang lebih indah begitu ya. Jadi insya Allah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, SMP IT Buah Hati dipercaya mendapatkan bantuan untuk 1 lokal masjid, 1 rumah imam, dan 3 lokal ruang kelas baru. Masya Allah. Itu bantuan ya Bu ya? Bantuan. Hadiah dari Allah kali ya. Ya betul. Jadi teman-teman dan ayah bunda sekalian, jangan pernah berhenti untuk mendoakan kami, karena sekolah ini berdiri, kita niatnya awal bismillah begitu. Dengan adanya sinergisitas, kemudian komitmen dari ayah bunda sekalian yang menguatkan kita senantiasa untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman dan ayah bunda sekalian. Seperti itu. Oke, itu ya, semoga cukup puas dengan jawabannya. Lanjut. Apakah sudah ada beberapa papan untuk majalah siswa dan memajang kreativitas siswa? Anak kreatif nih yang tanya Bu. Oh iya, mungkin saat ini teman-teman bisa melihat di belakang Miss Titis dan Bu Sulis ya. Ini salah satu karya dari kakak-kakak kelas kalian begitu. Insya Allah setiap sudut ruangan di SMP IT Buah Hati ini adalah papan pajang untuk kreativitas anak-anak. Ya, jadi ini sebagai sarana pembelajaran literasi, dan harapannya selama daring ini belajar di rumah teman-teman, kamar teman-teman juga menjadi sarana literasi seperti itu, sehingga mungkin teman-teman tadi ya membuat impian, membuat proyek, ditempel di tembok. Selama daring saya harus menyelesaikan mungkin 2 juz seperti itu ya. Sehingga ketika setiap hari dibaca itu akan menjadi sounding untuk motivasi untuk kita sendiri seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, nanti disediakan tempat untuk sarana anak-anak berkreativitas. Iya, yang suka nulis puisi, buat cerpen, kemudian melukis, kemudian membuat kaligrafi dan sebagainya. Insya Allah spot-spotnya sudah akan kami sediakan untuk ajang kreativitas kalian semuanya. Oke. Wah, sampai di pertanyaan terakhir. Karena waktunya kita terbatas. And then bagaimana melaksanakan tugas OSIS selama belajar di rumah? Wah, anak OSIS nih Bu yang tanya nih. Ya, anak OSIS yang tanya nih ya. Nah, ini mungkin adik-adik yang dari seragam merah putih menuju ke seragam putih biru ya. Kalau dulu di SD tidak ada OSIS, di SMP IT Buah Hati kita ada namanya OSIS SMP IT Buah Hati. Yang beberapa waktu lalu ketua OSISnya dan waketosnya ya, ini istilah baru nih, waketos, wakil ketua OSIS begitu. Ketua OSISnya dipimpin oleh Kak Fatahillah Wildan Ahmad kelas 8 yang waktu itu sari tilawah bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk waketosnya, wakil ketua OSISnya adalah Kak Ashila. Nah, jadi kemarin sari tilawah bahasa Inggris. Sari tilawah bahasa Inggris, betul. Jadi di sini teman-teman kelas 7 OSIS SMP IT Buah Hati itu untuk ketua OSISnya Ikhwan, waketosnya itu Akhwat, seperti itu, sehingga kita ada pimpinan satuan terpisah. Jadi walaupun tetap satu namanya OSIS, tapi di dalamnya tetap satuan terpisah. Jadi Ikhwan dipimpin oleh Kak Wildan, Akhwat dipimpin oleh Kak Ashila untuk OSISnya. Dan nanti siap-siap ini teman-teman OSIS kelas 8 untuk mengadakan ajang rekrutmen, begitu kan, ajang rekrutmen. Dan di sini untuk pemilihan ketua OSIS gitu ya, Bu? Ya, ketua OSIS kita tidak setiap tahun, tidak setiap tahun, tapi setiap 3 tahun sekali nanti ada pemilihan ketua OSIS, tapi pengurusnya ada seleksinya. Jadi bersiap-siap untuk teman-teman OSIS kelas 8 untuk jadi panitia virtual seperti itu, dan adik-adik kelas 7 bersiap untuk mendaftar menjadi pengurus OSIS. Latihan berorganisasi. Iya, betul. Itu mungkin. Oke, wah, kalau mau dilanjutkan sebetulnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Cuman karena waktu kita terbatas sehingga akan dijawab pada lain waktu, atau mungkin hal-hal yang sifatnya formal akan dijawab dalam berupa surat ya Bu ya. Betul. Iya. Oke guys, insya Allah itu sesi Q&A hari ini, question and answer bersama Miss dan Bu Sulis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf lahir batin. 3 pertanyaan terbaik ditunggu ya, akan dapat hadiah door-prize dari sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.